Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen mutu. Pada pertemuan kali ini, kita akan berbicara tentang model kepemimpinan mutu. Kepemimpinan merupakan aspek penting dan menjadi kunci keberhasilan manajemen mutu pada sebuah organisasi. Tujuan kepemimpinan dalam manajemen mutu adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan dan mesin, memperbaiki mutu yang ada, meningkatkan output dan produktivitas, dan sekaligus menciptakan kebanggaan kerja bagi karyawan. Kepemimpinan dalam manajemen mutu bukan untuk menentukan dan mencatat kegagalan yang dibuat oleh pekerja, serta kemudian menghukum pekerja itu, tetapi untuk mengidentifikasi dan kemudian menghilangkan penyebab kegagalan, serta membantu pekerja agar mampu mengerjakan pekerjaan secara lebih baik dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Kepemimpinan untuk mutu adalah kepemimpinan dari perspektif mutu total, yaitu penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan untuk terus-menerus memperbaiki metode dan proses kerja yang pada gilirannya akan memperbaiki mutu, biaya, produktivitas, dan laba atas investasi yang sudah dikeluarkan. Prinsip-prinsip kepemimpinan untuk mutu paralel dengan prinsip mutu total. Scholtes meringkas prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Kepemimpinan untuk mutu akan menuntut fokus pada pelanggan. Ini berarti tujuan utama organisasi adalah memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dengan cara memberikan pelanggan nilai pribadi. Dalam tatanan mutu total, ada pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan-pelanggan internal atau karyawan lain dalam organisasi yang pekerjaannya tergantung pada pekerjaan karyawan sebelum mereka. Sedangkan pelanggan eksternal adalah orang yang membeli dan atau menggunakan produk-produk dari organisasi tersebut. Yang kedua adalah obsesi terhadap mutu. Obsesi terhadap mutu adalah sikap yang harus ditanamkan dan terus-menerus dipupuk oleh pemimpin dalam sebuah organisasi. Ini berarti bahwa setiap karyawan secara agresif mengejar mutu dalam suatu usaha untuk melebihi harapan pelanggan, baik itu internal maupun eksternal. Kemudian yang ketiga adalah mengakui struktur kerja. Artinya, kepemimpinan untuk mutu menuntut bahwa proses kerja dianalisis untuk menetapkan penataan struktural mereka yang memadahi, yaitu organisasi, urutan, langkah, alat apa yang akan digunakan, gerakan yang diperlukan, atau yang lain-lain. Bila struktur optimum tersedia, proses kerja sebaiknya dianalisis, dievaluasi, dan dipelajari terus-menerus dalam sebuah upaya untuk memperbaiki. Kemudian yang keempat adalah kebebasan melalui kontrol. Artinya, pengendalian dalam tatanan mutu total merujuk pada pengendalian manusia terhadap metode dan proses. Pemimpin harus memastikan bahwa manajer dan karyawan mengendalikan proses dan metode kerja dengan bekerja sama untuk membakukannya. Tujuannya adalah untuk mengurangi variasi output dengan menghilangkan variasi pekerjaan. Yang kelima adalah kesatuan tujuan. Seorang pemimpin bertanggung jawab dalam menentukan dan menyampaikan misi organisasi secara jelas dan seksama agar semua karyawan memahami, meyakini, dan bertanggung jawab terhadap misi tersebut. Dengan adanya kesatuan tujuan, maka semua karyawan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian yang keenam, mencari kesalahan dalam sistem. Diperlukan perubahan dan fokus atau penekanan terhadap penilaian kesalahan karena adanya masalah menjadi penilaian sistem dalam rangka menemukan dan mengatasi masalah yang berhubungan dengan sistem. Yang ketujuh, tak kalah pentingnya adalah kerjasama tim.
Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa kerjasama tim akan dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada bekerja secara individual. Lalu kemudian yang terakhir adalah peningkatan kompetensi karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Mesin yang paling penting dalam lingkungan kerja di era teknologi tinggi adalah pikiran manusia. Oleh karena itu, belajar terus-menerus merupakan unsur yang mendasar dalam mutu total. Bekerja keras tidak lagi menjamin keberhasilan, tetapi perlu bekerja cerdas. Juran mengemukakan triloginya tentang kepemimpinan mutu. Trilogi terdiri dari unsur-unsur berikut. Yang pertama, perencanaan mutu. Yang kedua, kendali mutu. Yang ketiga, perbaikan mutu. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, perencanaan mutu. Perencanaan mutu terdiri dari langkah-langkah identifikasi pelanggan, identifikasi kebutuhan pelanggan, kembangkan produk-produk berdasarkan pada kebutuhan pelanggan, mengembangkan metode dan proses kerja yang dapat menghasilkan produk-produk yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dan mengubah perencanaan menjadi tindakan. Kemudian yang kedua adalah kendali mutu. Kendali mutu terdiri dari langkah-langkah evaluasi kinerja aktual, yaitu membandingkan kinerja aktual dengan tujuan kinerja. Ambil langkah segera untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan di antara kinerja yang direncanakan dalam kinerja aktual. Kemudian yang terakhir adalah perbaikan mutu. Perbaikan mutu harus dilakukan secara berkelanjutan, di mana suatu unsur fundamental dari mutu total. Langkah-langkah yang tercakup adalah membangun infrastruktur untuk mencapai perbaikan mutu terus-menerus. Kemudian mengidentifikasi proses atau metode tertentu yang memerlukan perbaikan. Bentuk tim yang bertanggung jawab untuk proyek perbaikan khusus dan berikan tim perbaikan sumber daya dan pelatihan yang dibutuhkan untuk diagnosis masalah dan mengidentifikasi sebab-sebabnya. Kemudian kita akan menetapkan pemulihan dan memantapkan perbaikan yang memadai sesudah dibuat. Perencanaan, pengendalian, dan perbaikan mutu tidak terjadi secara otomatis dalam organisasi manapun. Semua itu terjadi sebagai hasil dari kepemimpinan. Para pemimpin dalam tatanan mutu total harus memastikan bahwa prinsip-prinsip ini berlaku setiap hari pada semua tingkatan organisasi. Gasper mengemukakan ada 8 tugas kepemimpinan. Yang pertama adalah menetapkan suatu dewan mutu yang akan menetapkan kebijakan mutu. Lalu setelah kebijakan mutu itu ditetapkan, maka akan ditetapkan sasaran mutu yang kemudian akan disebarluaskan. Lalu yang keempat, memberikan dan menyiapkan sumber-sumber daya. Kemudian sumber daya tersebut diberikan pelatihan dan pendidikan yang berorientasi pada pemecahan masalah-masalah mutu. Apabila terjadi permasalahan, maka ditetapkan tim perbaikan mutu yang bertanggung jawab pada manajemen puncak untuk menyelesaikan masalah-masalah mutu tersebut. Sehingga dengan adanya tim perbaikan ini akan merangsang perbaikan mutu yang terus-menerus. Lalu yang terakhir, memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi dalam perbaikan mutu tersebut. Model kepemimpinan mutu merangkaikan gaya-gaya kepemimpinan, perilaku, manajemen, dan sasaran akhir berupa peningkatan terus-menerus kepuasan pelanggan. Pada gambar di samping merupakan kepuasan pelanggan internal dan eksternal, loyalitas pelanggan internal dan eksternal, produktivitas total, probabilitas pencapaian sasaran mutu, dan lain-lain akan tercapai melalui penerapan kepemimpinan mutu yang merupakan kombinasi antara karakteristik pemimpin dan perilaku manajerial yang efektif.
Penerapan kepemimpinan mutu yang efektif ditunjang dengan variabel-variabel situasional akan menghadirkan variabel-variabel intervensi yang selanjutnya akan mempengaruhi variabel-variabel hasil akhir sesuai yang diharapkan dalam dinamika perbaikan manajemen mutu. Kepemimpinan mutu pada hakikatnya merupakan suatu proses pengaruh untuk perbaikan mutu di mana pemimpin mempengaruhi bawahan untuk mengerjakan apa yang dianggap penting oleh pemimpin. Secara simultan juga menetapkan arah dan tujuan mutu organisasi serta memotivasi anggota organisasi untuk maju secara bersama menuju perbaikan mutu secara kontinu. Demikian penjelasan tentang kepemimpinan mutu. Sampai ketemu pada materi manajemen mutu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.